Pemirsa Gatra TV, Anda kembali menyaksikan Gatra Insight. Pak Mulison, mengenai beberapa langkah ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah juga terbukti dari APBN 2020 yang tadinya hanya 2.540 triliun, ini dinaikkan menjadi 2.613 triliun. Jadi ini banyak juga yang meragukan, beberapa anggota DPR juga takutnya dana ini tidak bisa tersalurkan dengan baik. Apakah memang ketakutan ini bisa menjadi sesuatu yang menjadi hal yang riskan untuk kedepannya? Kalau soal anggaran ini kan ditimbangkan untuk belanja penanganan wabah corona gitu ya, COVID-19. Apakah memang pertanyaan kalau memang tepat sasaran atau tidak, ya saya kira itu dilihat dari celah belanjanya apa saja gitu ya. Kalau misalnya sekarang alat kesehatan bagaimana nanti didistribusikan. Ini juga kalau misalnya alat kesehatan juga untuk medis kan perlunya nanti ke rumah sakit. Saya kira itu berapa belanjanya, kemudian distribusinya kemana saja, saya kira itu bisa dikendalikan. Tapi intinya kan ini penambahan anggaran ini kan tidak ada koordinasi dengan DPR. Ini salah satu mungkin jadi concernnya teman-teman di Senayan gitu ya. Karena bagaimanapun pemerintah ketika menaikkan anggaran kan juga pastinya akan menaikkan hutang. Dari mana anggaran ditambah kecuali kalau nggak hutang kan. Dan kemarin kalau kita tidak salah pemerintah juga mengeluarkan obligasi 150 triliun gitu ya. Ini juga sangat luar biasa karena besar sekali. Tapi memang ini nggak dilakukan karena setiap negara pun semuanya begitu. Karena untuk belanja mereka meningkatkan belanja dari penanganan corona untuk masyarakat miskin, tadi insentif untuk masyarakat miskin itu juga diperlukan dana yang besar dan jaring pengaman sosial yang memang harus kuat sehingga tidak terjadi kekacauan. Itu juga memang pemerintah perlu memikirkan sana. Jadi saya kira untuk penambahan dana ya dengan situasi yang gawat seperti sekarang memang diperlukan. Itu yang memang tinggal pengawasannya saja nanti kalau misalnya di lapangan perlu dilakukan. Tapi kalau dari sisi jaminan sosial penanganan apakah tepat sasaran, ya itu juga salah satu hal yang memang jadi pertanyaan karena selama ini kita nggak punya data yang valid tentang misalnya siapa masyarakat miskin yang berhak gitu. Mungkin kita bisa mengandalkan selama ini dari beberapa kali memang sudah ada, meskipun ya ini juga tidak hanya tugas pemerintah ya, masyarakat juga untuk mengawasi pendistribusian dana ini juga perlu melakukan pengawasan yang ketat juga gitu. Tapi tadi seperti yang Pak Mulison bilang, dilakukannya atau disinggungnya masalah JPS atau jaring pengaman sosial ini, social safety net ini akan jika JPS diberlakukan akan ada bentuk relaksasi kredit dan ini akan menyebabkan kekeringan likuiditas dan juga masalah perbankan dan juga multi finance. Apakah memang jika pemerintah melakukan langkah A, langkah B juga akan terkena dampaknya atau seperti apa? Iya, kalau dari sisi itu kalau misalnya ada bantuan secara cash gitu, saya kira malah akan memberikan penambahan dana di masyarakat ya. Kekeringan tadi mungkin tidak terjadi karena dana keluar ke masyarakat bisa misalnya untuk menyicil gitu tadi, dan itu perbankan juga akan tetap bergerak gitu. Intinya kan seperti itu, muter. Jadi kalau selama ini orang melihatnya ketakutannya orang nggak bisa bekerja, nggak bisa nyicil, nggak bisa ini. Kalau ada bantuan dari pemerintah minimal mereka bisa makan kemudian bisa menyicil, membayar tagihan dan sebagainya sehingga perbankan juga bisa berjalan. Nah, ini juga sebenarnya dari kebijakan ini sih sebenarnya jaring pengaman sosial ini dampaknya juga ke dunia perbankan dan tidak hanya masyarakat saja, Mas. Oke, baik. Pemirsa Gatra TV, nanti akan kita sambung lagi. Tetap di Gatra Insight.